Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Elin Windari, mahasiswa program pendidikan guru dalam jabatan Universitas Lampung, Angkatan 1, tahun 2023, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 4 SDN 1 Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Siap, Kak. Lencang depan, Kak. Tegap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Tempat duduk siap, Kak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ibu akan absen kalian hari ini ya. Ahmad Almahir Kurniawan. Hadir. Alika Naila Putri. Hadir, Bu. Nia Putri. Ainda Ayu Septi Wulandari. Hadir, Bu. Diana Mufida. Hadir, Bu. Ita Aprilia Iraw. Desyanti Dwi Surya. Hadir, Bu. Heni Ayung Tiasa Sabila. Hadir, Bu. Erlica Emanta Putri. Hadir, Bu. Safitri. Siska Ariana. Surya Widianova. Hadir, Bu. Wulandari. Hadir, Bu. Zepri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Semuanya hadir semua. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Coba kursinya, mejanya dibenarkan terlebih dahulu, dirapikan. Taplak mejanya dirapikan terlebih dahulu supaya lebih siap. Nyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke ya. Indonesia
ingat materi kemarin tidak? Masih. Tentang apa? Tentang bunyi. Bagus sekali. Bunyi itu bisa terdengar karena apa kemarinnya? Benda bisa bergetar. Karena benda yang bergetar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Materinya IPA ya nak ya, tentang sifat rambat bunyi. Oke. Dari bunyi yang bergetar nanti akan diterima oleh telinga kita itu karena adanya sifat rambat bunyi. Jadi bunyi itu bisa merambat nantinya. Merambat melalui apa saja nanti kita akan pelajari ya nak ya. Baik, tujuan pelajaran hari ini adalah supaya anak-anak bisa memahami dan memecahkan masalah terkait sifat rambat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran dan masalah dalam kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari anak ya. Siap untuk belajar? Siap. Baik, Ibu akan tampilkan video. Setelah ini anak-anak bisa menganalisis apa yang ada di video. Ada pertanyaan pemantiknya nanti ya nak ya. Ada masalah yang harus anak-anak selesaikan. Jadi dengarkan baik-baik ya nak ya. Siap semua ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema. Coba dengarkan bunyi berikut ini ya. Mendengar bunyi tersebut? Bisa mendengar tidak? Bisa. Coba tebak. Bunyi Siapa? kereta api. Iya betul. Bunyi Betul. kereta. Tebak-tebak ya. Bunyi apa anak? Petir. Nah, lihat ya. Air kenapa? Ada benda yang jatuh. Iya. Nah, lempar batu bisa jadi ya. Ini suara apa? Ya betul, suara alarm. Bukan? Menurut pendapat kalian, mengapa bunyi tersebut dapat kita dengar? Dan bagaimana bunyi sampai ke telinga kita? Selanjutnya, kita simak video berikut ini. Ya, nanti akan disampaikan. Disimak ya nak, bunyinya nak ya. Satu ya. Sedang melakukan apa? Ada pasien bisa dibedakan melalui stetoskop ya. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Bagaimana ya dari suara tersebut bisa terdengar ke telinga kita? Berarti ada apa nih? Ada perantaranya ya? Ada sifat rambat bunyinya. Kenapa ini bisa terdengar? Berarti ada perantara yang membawa dari benda tersebut yang bergetar tersebut sampai ke telinga kita. Kira-kira perantaranya apa ini nanti? Ada yang tahu tidak? Perantaranya apa ini kira-kira? Kalau sedang berbicara seperti ini, kira-kira kenapa bisa? Ibu kan berbicara ini. Nah, kalian pintar bisa merambat melalui udara. Nanti ada lagi merambat melalui apa? Nah,
kita akan melakukan percobaannya. Siap tidak melakukan percobaan anak? Siap. Selanjutnya ibu akan membagi kelompoknya. Sudah terbagi ya kelompoknya ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 diketuai oleh siapa nak? Naila. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Mana kelompok 3? Siap. Wah hebat. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Wah, semangat sekali ya anak hari ini ya. Ketuanya siapa? Zetika. Baik, ada berapa anggotanya? 5. Kelompok 3 siapa ketuanya? Siap. Mana Satria, ibu pengen lihat. Ya, semangat ya. Ada berapa kelompoknya Satria? 5. 4. Siapa ketuanya? Heni. Oke, ada berapa anggotanya? 5. Kelompok 5. Siapa ketuanya? Evan. Evan, mana Evan? Oke, pintar. Ada berapa kelompoknya anggotanya? 5. Oke, baik. Kita akan membagikan LKPD. LKPD ini untuk percobaan pertama. Bagikan LKPD untuk anak-anak dapat melaksanakan percobaannya ya. Di LKPD dan bahan ajar nanti ininya. Di LKPD dan bahan ajar nanti kalian akan membaca kemudian melaksanakan prakteknya sesuai dengan LKPD. Oke? Baik, ibu bagikan. Nanti yang nggak dapat, iya, tulis. Nanti yang nggak dapat nggak apa-apa ya. Tuh. Oh, kemarin Pak. Ya, Nak. Punya kamu beda. Bahannya adalah menggunakan apa itu, Nak? Iya, tali melalui benda padat. Nah, ini Ibu sedang menyiapkan untuk kalian dengan tali ya. Ada berukuran 2 meter yang ini 2 meter ya. Yang ini 3 meter. Jadi bisa membedakan ya, Nak? Iya. Nanti masing-masing mendapatkan satu-satu. Ya. Sudah menerima bahan ajar semua ya, anak-anak? Sudah. Menerima LKPD semuanya? Sudah. Media pembelajarannya sudah diterima oleh anak-anak? Sudah. Kalau begitu kita mulai melakukan percobaannya. Jadi nanti nih ya, misalnya pada kelompok 5. Nanti ini satu orang ya, JP misalnya di sini. Yang satunya siapa? Eva di ujung sana. Nanti berbicara di situ di lembar LKPD-nya. Nanti anak-anak ada yang dikencangkan, ya. Kalau dikencangkan berarti harus kencang seperti ini. Kira-kira mendengar tidak? Fajar duduk yang rapi dong, ya. Fajar yang rapi duduknya. Nah, nanti anak-anak begini, bisa mendengar enggak? Bisa. Apa yang ibu bilang? Oh ya benar ya, nanti seperti itu. Nah nanti kalau ditendurkan seperti ini, kira-kira terdengar atau tidak? Kalau misalnya terdengar remang-remang atau jelas. Kemudian nanti menggunakan yang 2 meter ya. Paham? Fajar paham ya? Jangan dipegang ini ya. Kalau bicara apa?
3 meter, bagaimana? Terdengar tidak? Terdengar. Oh ya, berarti di checklist yang tidak terdengar. Atau disilang nggak apa-apa. Nah, kesimpulannya apa tadi? Oke, pintar. Kemudian kalau semakin jaraknya jauh, kira-kira yang 2 meter dengan yang 3 meter tadi jaraknya lebih jelas yang mana? Yang 3 meter. Nah, masukkan dalam kesimpulannya, semakin dekat jaraknya, bunyinya semakin apa? Semakin jelas. Kalau semakin jauh berarti tadi semakin jelas atau semakin tidak jelas? Kalau jaraknya jauh berarti sudah, silakan yang sudah selesai. Oke, istirahat. Nah, itu makanya bagaimana percobaannya supaya apa? Ada yang langkah-langkahnya bagaimana tadi saat melakukan percobaan? Alat dan bahannya apa? Ya. Mana yang waktunya 10 menit ya, Nak, percobaan ini. Kalau sudah melakukan percobaan, sekarang anak-anak mengisi LKP-nya nanti diletakkan dulu kan sama teman-teman ya. Ini apa ya? Ini salah. Nah, jadi tadi ada hasil percobaannya kan yang pertama apa? Benang ya, 2 meter. Kencang tadi terdengar tidak? Nah, yang bawahnya tulis di sini kendur. Tidak terdengar. Ya, kan tadi yang 2 meter ada kendur. Kendur lagi kendur juga. Terdengar tidak tadi kalau tidak kencang benangnya? Tidak, berarti ya cukup ya. Yang sebelah sini luruskan. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan percobaan yang kedua, yaitu melakukan dengan benda cair. Bisa nggak ya ini itu merambat melalui benda cair? Nah, Ibu bagi dulu LKPD-nya. Itu bahan aja LKPD-nya dipahami ya, Nak ya. Ini bagi LKPD-nya. Nah, ini ada batu kerikil ya. Nanti kalian masukkan di situ. Kalian dengarkan dengan corok, ya. Kalian dekatkan, nanti dekatkan seperti ini. Nanti kira-kira terdengar enggak? Seperti itu ya. Jangan bilang terdengar dulu, maka didengarkan dulu, ya. Benar-benar terdengar atau tidak? Remang-remang atau tidak ya? Coba kelompok 1 terlebih dahulu. Maju. 2 orang. Ini batunya, ini corongnya ya. Kamu silakan lakukan percobaannya sesuai ini. Dibaca dulu. Yang lainnya dibaca dulu saat maju nanti sudah siap ya. Posisinya kamu dengarkan. Diketuk kasih posisinya. Bagaimana? Terdengar tidak? Terdengar sampai sini. Gitu. Coba kalau dimasukkan ke dalam airnya.
Enggak, kamu masukkan, cemplungkan batunya. Terdengar tidak, nak? Sesuai LKPD-nya kesimpulannya apa? Silakan kerjakan. Oke, baik. Selanjutnya kelompok selanjutnya. Ambil teman lain. Kelompok 2. Kelompok 2, yuk. Iya, bocoran. Coba. Kamu ya, Mbak ya? Oke, ini dipegang dulu. Nah, kira-kira bagaimana tadi caranya? Langkah-langkahnya? Nah, langkah kerjanya bagaimana? Kamu baca dulu. Isi ember dengan air hingga penuh. Ya. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Ya. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Corong tidak menempel pada ember ya. Nah, di airnya ya. Terus Tulislah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu dengan bagian atas corong. nah, kamu yang pegang tidak? Sudah diketuk belum? Sudah terdengar tidak? Nak? Terdengar. Coba dimasukkan sekarang batunya itu ke kecemplung. Nanti di ini tahu. Ini masukkan sekarang batunya. Terdengar tidak? Terdengar. Baik, sekarang kamu laporkan dan buat kesimpulannya pada LKPD ya. Iya, nah langkah kerjanya bagaimana Satria? Coba dibaca dulu. 1. Isi ember dengan air hingga penuh. Sudah diisi ya. Terus 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. ya. Terus coba apa lagi? Ketuklah salah satu isi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Nah, coba kamu ini tangannya ini pegang ini. Yang ini, nah kamu ketuk, kamu dengarkan. Terdengar nggak kira-kira? Kamu ketuk sebelah sananya di sini. Nah, kamu dekatkan. Terdengar tidak? Ya. Terdengar? Jelas. Nah, sekarang coba dimasukkan. Kamu tempel dulu telinganya, dimasukkan batunya dari atas. Terdengar tidak? Terdengar. Oke. Nah, di situ di LKPD-nya ada pertanyaan, silahkan kamu tulis dan buat kesimpulannya ya. Oke, dari percobaan ini. Iya. Nah, silahkan dibaca langkah kerjanya bagaimana, Nak? 1. Isi ember dengan air hingga penuh. Sudah diisi ya. Terus? Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Ya. Usahakan Coba yang corong lainnya tidak menempel pada mengerjakannya ember. jangan ribut ya, Nak ya. Terdengar nggak? Terdengar? Jelas? Nah, coba sekarang kamu pegang ini di sini. Kamu masukkan nanti dicemplungkan di airnya dari atas. Nah, kamu nempel dulu. Harus rendam. Yuk. Awas. Terdengar nggak? Terdengar. Oke, jelas. Nah, silakan nanti dikerjakan LKPD-nya ya, buat kesimpulannya ya, sesuai dengan percobaan kamu. Yuk. Siapa yang akan melakukan percobaan? Coba, nah alatnya apa saja? Sudah lengkap belum alatnya? Isi ember. Alatnya mana? Alatnya ada apa saja di sini? Coba dibacakan, Nak. Berat dan bahan ember, Ya. air, batu, dan corong. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Nah, sekarang langkah kerjanya silakan dibacakan. Isi ember dengan air hingga penuh. Sudah ya. Masukkan corong ke dalam ember. Yang lainnya tolong ya, jangan ribut Bawahnya ya. terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, silakan coba diketuk, Nak. Terdengar nggak? Terdengar ya? Coba sini. Sekarang coba dicemplungkan ke situ. Kamu nempel dulu. Terdengar? Terdengar. Jelas tidak? Jelas. Jelas. Oke, silakan pada lembar LKPD nanti diisi buat kesimpulannya ya. Oke, ya itu diisi juga di sini di laporan. Baik anak-anak, tetap menulis ya LKPD-nya. Sesuai dengan tadi laporannya. Saya tangannya. Iya, mau bertanya apa, Nak? Mau sama Pak Ibu.
Iya, ini bener, langkah kerjanya ini. Sudah, anak? Sudah. Masih semangat ya? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Oke, pintar. Baik, kita akan melaksanakan percobaan yang ketiga, yaitu menganalisis sifat bunyi tambah melalui udara. Nah, ini Bu bagi ya. Nah, KPD-nya silakan dibaca terlebih dahulu. Oh iya, maaf ya. Satu lagi ya, sebentar. Dibaca ya. Baik, media kali ini yaitu menggunakan selang ya. Iya nak, medianya dirapikan dulu nak. Medianya oh iya. Baik, dengarkan dulu sebelum melaksanakan. Ini ada yang panjang, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter. Anak-anak nanti berbicara juga, ini berarti melalui udara ya nak, karena ini kan ada lubangnya, melalui selang ya. Jadi nanti kalian melakukan percobaannya kalau menggunakan yang 3 meter itu bagaimana, suaranya seperti apa, kalau yang 2 meter juga seperti apa. Iya nak ya, nanti kan itu ada 3 meter, ada 2 meter. Yang 3 meter dicoba dulu, suaranya jelas atau tidak. Kemudian yang 2 meter, lebih jelas 2 meter atau yang 3 meter. Nanti kalian tulis di LKPD-nya. Paham anak-anak? Paham. Nah, silakan kalian melakukan percobaan nanti gantian ya. Ini yang panjang 3 meter, nanti yang 2 meternya, begitu ya. Silakan melakukan percobaan yuk. Nah, coba Devita dengan Gadisa sekarang. Ini 3 meter ya nak ya. Coba kamu berbicara apa dengan Devita? Ngomong misalnya, aku anak pintar. Aku anak pintar. Dengar nggak? Kalau kendor gimana? Kalau kenceng nggak? Kalau kendor, nggak. Coba kencang dulu. Dengar nggak? Benar nggak? Ih, kamu jangan ngomong dengar ya. Sifat menyerang. Terdengar nggak deh kita? Terdengar. Aku anak pintar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Loh, kamu yang dengar. Ya. Terdengar gak Disa? Lebih jelas yang mana? Yang mana? Ini dikencengin ya, dikencengin. Yuk, coba. Tapi kalau pelan-pelan nggak? Oh iya, betul. Lakukan perintah. Gue coba sebelah sini. Ini yang 3 meter. Pendengar apa? Bukan pintar, siapa hebat? Apa? Apa hebat? Suaranya lebih jelas yang mana, Nak? Yang 3 meter? Yang 3 meter apa yang 2 meter? Yang ini. Yang laporannya aja yang diisi, Nak. Nah, yang laporan yang diisi. Kamu bilang, udah bilang belum? Terus pas kendor? Udah kan? Enggak. Dengar. Gitu? Hah? Apa? Kalau kendor kan terdengar. Coba. Bilang tadi, dengar gua obrolan di kantor.
Tapi jelas nggak? Suaranya kurang jelas. Tapi terdengar benar tidak, Akhwan As-Saleha? Benar, oke. Silakan dituliskan di lembar LKP. Baik anak-anak, sudah melakukan 3 percobaan semuanya ya? Iya. Semua LKPD sudah diisi semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi. Siapa yang sudah siap melakukan presentasi? Kelompok mana? Angkat tangan. Ya, dari kelompok 1 ya? Oh ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kita semuanya maju ke depan untuk membacakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan saya dari kelompok 1 akan Melaksanakan presentasi melaksanakan hasil percobaan. hasil percobaan. Baca laporan kegiatan. Laporan kegiatan percobaan 1. Nama percobaan. Disimak ya nak ya, sama atau tidak? Masalah sifat lambat bunyi. Tujuan percobaan melalui media peserta didik dapat memecahkan sifat lambat bunyi melalui zat padat, alat dan bahan, gelas plastik, benang, nilon, putih. Langkah kerja: buatlah satu lubang kecil setiap dana gelas plastik menggunakan paku. 2. Potong benang sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang yang telah dibuat. 4. Buat simpul agar benang tidak lepas. 5. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Dengarkan dan jawablah pertanyaan hasil percobaan. Hasil percobaan: bunyi terdengar saat melakukan percobaan menggunakan benang zat padat. Bunyi dapat kesimpulannya, bunyi dapat merambat melalui zat padat. Semakin dekat jarak rambatnya akan semakin jelas. Presentasi Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tidak dari hasil presentasinya tadi? Saya Bu. Iya, Vika. Ada apa, Vika? Jadi saat melakukan percobaan ada suara yang tidak didengar. Kalian kenapa? Ada saran tidak? Oh iya, Evan. Kenapa Evan? Karena benangnya kurang kencang Bu. Oh, kalau benangnya kurang kencang, kenapa? Suaranya Suaranya kurang, tidak terdengar atau pelan atau bagaimana? tidak terdengar. Tidak terdengar. Betul. Nah, jadi harapannya Evan, saran dari Evan tadi, bagaimana suara harus bagaimana benangnya? Benangnya kencang. Harus kencang. Terus harus kencang supaya terdengar jelas. Begitu ya, Vika ya. Jadi kalau pada saat benangnya kendur memang tidak terdengar. Jadi kita harus menariknya dengan kencang supaya terdengar dengan jelas. Baik ya. Untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang laporan kegiatan percobaan ke-1.
Nama percobaan memecahkan masalah sifat rambat bunyi. Tujuan percobaan melalui media realita peserta didik dapat memecahkan sifat rambat bunyi. Alat benang nilon gunting. Langkah kerja, buatlah lubang kecil setiap dasar gelas plastik menggunakan paku. Potong benang sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang yang telah dibuat. Buat simpul agar benang tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Dengarkan dan jawablah pertanyaan hasil percobaan. Hasil percobaan bunyi terdengar saat melakukan percobaan menggunakan benang zat padat. Bunyi dapat merambat melalui zat padat. Semakin dekat jarak rambatnya akan. Laporan kegiatan percobaan kedua. Nama percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Tujuan percobaan agar mengetahui jika bunyi dapat merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: 1. Ember, 2. Air, 3. Batu, 4. Corong. Langkah kerja, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Ketuklah salah satu sisi ember. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Hasil percobaan saat mendengar ketukan batu melalui corong terdengar dengan jelas. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Laporan kegiatan percobaan ketiga. Nama percobaan memecahkan masalah sifat rambat bunyi. Tujuan percobaan melalui media realia peserta didik dapat memecahkan masalah sifat rambat bunyi melalui udara. Alat dan bahan: selang, gelas plastik. Langkah kerja: pegang salah satu selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang dia pegang. Dengarkan dan catat apa yang disampaikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Hasil percobaan melalui selang plastik, suara dapat terdengar. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui zat gas udara. Semakin dekat jarak sumber bunyi dengan telinga akan semakin bertanya. Iya, bagaimana? Pada saat melakukan percobaan, ada suara yang kurang jelas. Percobaan yang mana, Heni? Yang Menggunakan apa? Menggunakan benang, selang, atau yang... melakukan percobaan menggunakan selang, ada suara yang kurang jelas. Oh, ada suara yang kurang jelas. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Heni, teman-teman? Coba, siapa tahu Evan bisa jawab? Bisa. Kenapa Evan menurut kamu tadi? Pertanyaan Heni, ada suara yang kurang jelas pada saat menggunakan selang. Menurut kamu kenapa? Karena jarak pendengarannya terlalu jauh. Oh, jaraknya yang terlalu jauh ya. Tadi ada yang menggunakan 3 meter ya. Ya. Ada selang yang menggunakan 2 meter. Jadi, menurut kamu supaya terdengar jelas bagaimana? Yang Jaraknya? Yang jaraknya lebih pendek. Lebih pendek ya, supaya suaranya terdengar bagaimana? Jelas. Lebih jelas. Oke. Sudah paham ya Heni ya? Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, karena anak-anak sudah melaksanakan percobaan, sudah melaksanakan presentasi, Ibu berikan apresiasi kepada kalian. Tepuk tangan untuk kalian semuanya, sudah hebat semuanya. Kita tepuk hebat dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk hebat, nanti anak langsung tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, keren, keren. Jempol. Oke, Pinta. Nah, selanjutnya masing-masing ketua kelompoknya silakan dikumpul LKPD dan bahan ajarnya. Baik, anak-anak semuanya
presentasi tadi. Jadi kesimpulan dari presentasi tadi kira-kira apa nak dari percobaan 3 percobaan tadi? Jadi bunyi itu bisa merambat melalui apa nak? Udara, zat cair, benda Padat. 3 itu ya, berarti bisa merambat melalui zat padat, gas atau udara, dan zat cair. Kemudian, mengapa bisa terdengar? Kemudian, semakin jarak sumber bunyinya terhadap telinga kita, kira-kira semakin jelas tidak tadi nak? Semakin jelas. Kalau semakin jauh, bagaimana suaranya? Tidak terlalu jelas. Berarti kalau ada sumber bunyinya dekat dengan suara kita, dengan indera pendengaran kita, berarti akan semakin jelas. Kemudian pada benang tadi juga ternyata berpengaruh. Kalau benangnya kencang, bagaimana tadi? Terdengar di telinga kita? terdengar. Jelas tidak? Jelas. Kalau kendur bagaimana? Tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Begitu ya. Jadi kesimpulannya bunyi itu bisa merambat melalui apa nak? Melalui zat Zat cair cair dan zat udara. atau gas, ya. Dan itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita berbicara, ketika kita mendengar suara petir, mendengar lonceng, itu artinya bunyi merambat melalui Zat udara. ya zat gas atau udara. Kemudian ada contoh lagi, saat dokter mendengarkan detak jantung melalui stetoskop, itu artinya bunyi merambat melalui ya zat padat. Jadi sifat rambat bunyi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melaksanakan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Jadi Ibu akan membagikan lembar evaluasinya kepada kalian. Nanti anak-anak kerjakan secara mandiri ya nak ya. Tidak boleh mencontek. Baik. Tulis namanya ya. 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 Tulis nama lengkap ya nak ya. Ya, tulis nama lengkap ya nak ya. Iya dong. Di ABC-nya kita
akan Ibu nilai dan presentasi kalian juga akan Ibu nilai. Selanjutnya, baik anak-anak sudah melaksanakan evaluasinya, Ibu akan bertanya pada kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya? Kalian juga bisa secara langsung. Jadi anak-anak bisa tahu dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya katanya saja, tetapi memang benar-benar melakukan percobaan dengan nyata. Ya nak ya? Nah, kita akan melakukan pengisian angket dengan jujur ya, dengan jujur. Di sini ada ekspresinya. Jadi kalau misalnya ini sangat sedih, ada biasa saja, ada senang. Yang senang ini yang ujung sebelah kanan. Nanti kalian checklist ya di kolomnya di bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran ini dengan jujur dan sungguh-sungguh. Siap ya? Baik. Ibu tulis namanya ya nak ya. Tulis nama lengkapnya. Kurang satu ya. Namanya yang lengkap ya nak ya. Dengan jujur. Mau nangis apa mau tersenyum? Tersenyum bahagia ya. Habis nak? Habis nak? Senyum semua. Diisi dengan jujur ya ya. Astagfirullahaladzim Satria, kok kamu sudah selesai belum nak? Sudah. Seperti biasanya silakan dikumpul kepada ketua kelompoknya dan dikumpul ke depan. Baik anak-anak, hari ini anak-anak hebat semuanya, sudah melakukan presentasi semuanya, sudah berani memberikan saran dan kritik ya untuk temannya, sudah mampu bertanya kepada temannya. Nah, dari presentasi tadi ada yang paling bagus dari kelompok kalian yang melakukan presentasi, berani ya, kemudian bahasanya sudah mulai baik. Mau tahu kelompok siapa? Mau. Ya, kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ibu beri bintang 4 untuk kelompok 5 karena sudah presentasi dengan baik ya. Yang lainnya sudah baik juga, tapi ada yang terbaik yaitu kelompok 5 ya. Oke, selanjutnya untuk supaya kalian bisa lebih memahami lagi, nanti ada tugas di rumah untuk kalian. Anak-anak silahkan kerjakan di rumah ya. Untuk tindak lanjut kalian nanti dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan sesuai hari pada pelajaran IPA. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik, melakukan percobaan dengan sangat baik, presentasi dengan baik, semuanya sudah sangat baik. Itu kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya silakan pimpin doanya. Itu kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya silakan pimpin doanya. Tempat duduk siap, gerak.
Berdoa dimulai. Memberi salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua ya.